Gadis itu bahkan tidak sempat lari ketika tiba-tiba angin dingin datang, dan dalam sekejap membuatnya membeku menjadi patung es. Ia membeku selamanya di usia mudanya. Pada saat yang sama, seorang peselancar muda sedang berenang ke arah pantai dengan penuh gaya. Ia sama sekali tidak menyadari angin dingin yang berkilau dari atas. Detik berikutnya, angin itu membuat tubuhnya kaku seperti papan kayu. Begitu David melihat gelombang itu bergerak ke arah pantai, ia segera lari bersama putrinya untuk menyelamatkan diri. Tapi begitu mereka sampai di daratan, gelombangnya malah menjadi lebih ganas. Ayah dan anak itu berlari sekuat tenaga dan berhasil mencapai mobil tepat waktu. David memutar mobil, menekan pedal gas, dan di detik terakhir mereka berhasil lolos dari cengkraman dingin itu. Sambil melarikan diri, David menelepon temannya yang bekerja di pusat peringatan dan memberitahu bahwa angin dingin kini telah mencapai pantai. Dua mahasiswa telah tewas, dan kini angin es itu bergerak ke arah kota jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Temannya langsung memberitahu atasannya, tapi selama itu dingin terus mengejar mobil mereka. Panik, David menelepon istrinya dan berkata, "Jangan keluar rumah, nyalakan asap di dalam, pakai semua pakaian hangat yang ada. Apapun yang terjadi, jangan keluar." Saat itu juga Biro Cuaca Nasional menerima peringatan dan menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa dikendalikan. Peringatan darurat mulai ditayangkan di televisi. Orang-orang yang tadinya bersenang-senang mulai panik dan lari pulang ke rumah. Mereka menutup jendela dan pintu dengan kayu. Sekolah-sekolah mulai memulangkan anak-anak ke rumah. Kepanikan menyebar di seluruh kota. Di supermarket, orang-orang mulai berebut barang kebutuhan darurat. Barang-barang yang sudah bertahun-tahun tidak laku habis dalam hitungan menit. Permintaan akan pemanas, selimut, dan perlengkapan musim dingin melonjak drastis. Orang-orang berlomba dengan waktu dan alarm berbunyi di seluruh penjuru kota. Gelombang dingin itu kini telah mencapai daerah pesisir. Mereka yang terlambat meninggalkan rumah panik dan mulai lari ke segala arah. Tapi tak ada yang bisa lolos dari dingin yang mengerikan itu. Dimanapun angin itu menyentuh, gedung-gedung tinggi membeku dalam sekejap. Sebuah pesawat penumpang hampir mendarat, tapi secara tidak sengaja masuk ke dalam badai es itu. Dalam hitungan detik, pesawat itu meledak di udara. Orang-orang yang keluar dari supermarket langsung membeku karena terpaan angin dingin. Seorang pemilik toko yang melihat pemandangan dari jendela menghela napas lega karena merasa aman di dalam. Tapi kemudian angin dingin itu masuk dari celah pintu dan membekukannya juga. Seorang wanita yang menolak mengikuti peringatan memilih keluar bersama anaknya dengan mobil daripada bersembunyi di ruang bawah tanah. Saat ia memasukkan koper ke dalam mobil, gelombang dingin itu menyapu mereka berdua. Di tengah semua kekacauan itu, David dan putrinya terus berlari, sementara hawa dingin terus mengejar mereka. Akhirnya, mereka berhasil mencapai pusat meteorologi. Begitu mereka masuk, angin dingin telah membekukan seluruh laboratorium. Untungnya